Shalom, sahabat TNT. Jumpa lagi di Go TNT Online Sharing. Apa kabar semuanya? Sudah lama ya nggak ketemu, nggak jumpa sama Kak Frida. Sudah hampir 1 tahun. Dan saat ini kita sudah ada di awal tahun 2021. Kak Frida ucapkan, selamat tahun baru semuanya. Tentu kita memasuki tahun 2021 juga dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan sukacita yang baru. Amin? Amin ya. Dan pada kesempatan kali ini Kak Frida akan menyampaikan pesan Tuhan untuk kita di 2021 ini. Selain kita melaksanakan pemuritan, Tuhan juga menginginkan kita terus belajar menjadi penyembah yang sejati, penyembah yang benar, true worshipers. Ya, kita baca dulu nats khotbah kita. Nats khotbah hari ini Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebagaimana tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23-24 tadi. Mengapa kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh. Kita bisa belajar bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana menjadi penyembah waktu ibadah offline. Kita enak, kita bisa bersama-sama di dalam gedung gereja dengan para singer dan worship leader, juga para pemain musik, mereka yang bisa memainkan musik dengan harmoni yang enak, dan juga suara para WL dan para singer yang merdu. Di situ kita bisa belajar menjadi penyembah, kita bisa belajar menyembah bersama-sama. Namun pada saat ini ibadah online, sepertinya kita sedang menonton siaran ibadah yang sedang ditayangkan. Kita tidak fokus menyembah. Kita tidak fokus memuji menyembah. Apakah itu penyembahan? Apakah kita penyembah yang benar? Disinilah Kak Frida ingin kita semua melalui pesan Tuhan, firman Tuhan ini, kita mau tidak menjadikan ibadah online kita sekedar checklist bahwa kita sudah ibadah. Tapi kita betul-betul menjadi penyembah yang benar, melakukan penyembahan kepada Tuhan kita. Amin? Amin ya. Nah, pertama kita akan mengerti tentang apa itu menyembah. Ya, menyembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menghormati dengan mengangkat sembah atau memuja. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan proskununtas, dari kata proskuneo, artinya worship. Full down atau rebah, kneel atau berlutut, bow low atau membungkuk serendahnya. Jadi menyembah atau menjadi penyembah berarti memiliki sikap yang merendahkan diri serendahnya di hadapan yang disembah. Yang kedua, apa itu menyembah dalam roh? Roh atau roh manusia maksudnya, bukan Roh Kudus, yaitu yun atau pneuma, artinya spirit, inner life, dalam hati nurani, self, diri sendiri, hati nurani. Jadi menyembah dalam roh memiliki sikap yang merendahkan diri serendahnya dengan segenap hati. Ekspresi menyembah dalam roh seperti bermazmur, berlutut, sambil bisa mengeluarkan air mata karena terharu dijamah, merasakan lawatan dan kasih Tuhan, berkata-kata dengan kata-kata yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Nah, itu ekspresi dalam menyembah dalam roh. Terlepas dari ekspresi tersebut, menyembah dalam roh mengarah pada sikap hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri serendahnya saat menyembah. Jadi, waktu kita menyembah dalam roh, kita merendahkan diri serendahnya. Merendahkan diri kita di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar tentang menyembah dalam kebenaran. Dalam bahasa aslinya yun atau aletheia, yaitu ketulusan, kesungguhan, motivasi yang benar, atau kebenaran ilahi. Jadi menyembah dalam kebenaran artinya memiliki sikap yang merendahkan diri serendahnya dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan motivasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mengaplikasikan penyembahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaku firman Tuhan
adalah penyembahan dalam kebenaran. Contoh, menyembah dengan motivasi yang benar, bukan mengharapkan pujian, bukannya dibuat-buat atau hiperbolis atau munafik atau dorongan emosi sesaat aja. Tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran berarti sikap kita yang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Penyembah yang benar tidak cukup dengan roh, tapi harus sejalan dengan perbuatan kita, sikap hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, ada orang nih semangat banget kalau muji nyembah Tuhan sampai keringetan, tetapi hidupnya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tetap bergosip, tetap berbohong, mungkin ada yang tetap mencuri, tidak memiliki kasih dalam perbuatannya, kepahitan, tidak mudah mengampuni. Ada yang menjadi pelaku tetapi juga tidak mempunyai spirit. Oh, dia berlaku hidup benar, dia pokoknya gak berbuat jahat, dia gak mencuri, dia gak berbohong. Tapi dia malas pujian penyembahan, dia tidak memberi waktu bersama Tuhan, melakukan pujian penyembahan. Itu juga tidak sejalan. Jadi keduanya ini saling terkait antara menyembah di dalam roh dan juga dengan perbuatan hidup kita sehari-hari. Menjadi penyembah yang benar adalah proses seumur hidup. Jangan khawatir, terus semangat. Terus kita sama belajar menjadi penyembah yang benar, penyembah yang sejati, menjadi true worshiper. Semangat? Oke. Sebagai orang percaya seharusnya memang sudah kita menjadi penyembah yang benar. Kita diciptakan punya kebutuhan untuk menyembah terhadap sesuatu atau objek yang dirasa lebih hebat dari dirinya. Jika tidak menemukan, maka kita bisa menyembah diri sendiri. Ya, berbahaya sekali. Maka itu arahkan dan sembahlah Tuhan yang benar saja. Jangan menyembah hal-hal lain seperti manusia yang kita kagumi, hobi, atau dewa-dewa yang lainnya. Amin. 3 hal nih yang menjadikan penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu siapa yang kita sembah, apa yang kita sembah. Dalam penyembahan selalu ada objek yang disembah yang akan mempengaruhi kita setelah kegiatan penyembahan itu. Kalau kita menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memiliki alam semesta ini, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang pemurah, murah hati, kasih kepada kita. Tentu setelah kegiatan penyembahan itu akan menular sifatnya kepada kita. Kita akan terus didorong untuk berusaha oleh pertolongan Tuhan untuk hidup kudus, hidup benar seperti apa yang kita sembah. Untuk itu hati-hati, engkau akan menjadi seperti apa yang engkau sembah. Kalau engkau main game terus, engkau akan seperti apa yang engkau sembah. Ya. Jadi motivasi penyembahan kita juga untuk benar-benar murni menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, lebih daripada orang-orang hebat yang ada bahkan di dunia ini. Motivasi kita juga bukan untuk cari untung, untuk cari berkat, tapi karena Tuhan layak. Karena Tuhan layak. Kita sudah diberi berkat yang begitu besar dengan kita menghirup oksigen gratis. Oksigen gratis setiap hari yang kita nggak tahu kalau kita sakit itu berapa harga oksigen, mahal sekali. Dan teman-teman, dari kesaksian teman-teman saya yang sempat terkena COVID, itu sesak napas. Susah mendapat oksigen. Padahal oksigen masih diberi gratis nih, belum ditarik nih. Gimana kalau udah ditarik oksigennya? Ya, nafas tuh udah rasa cuma 1/4 katanya. Betapa berharganya oksigen, betapa berharganya bisa bernafas secara gratis. Seperti yang sekarang kita nikmati. Yang pertama, siapa dan apa yang kita sembah. Coba sekarang kita tarik nafas dulu semua. Exhale. Ada Tuhan di dalam setiap hembusan kita. Dia layak disembah. Amin. Yang kedua, siapa yang menyembah? Identitas seorang penyembah mempengaruhi penyembahannya. Sebelum lahir baru mungkin penyembahan kita tidak ada terlalu berarti di mata Tuhan. Tetapi begitu kita lahir baru, kita adalah anak Tuhan. Kita anak Bapa yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, dengan harga yang lunas dibayar. Kita telah dikuduskan, disucikan, dilayakan. Kita dapat menyembah Tuhan dengan pengertian yang benar seperti Abraham. Abraham di mana dia ada, di mana dia berhenti, dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dia melakukan penyembahan. Dia menyembah Tuhan dengan pengertian yang benar, dengan iman, dengan ketaatan, bahkan dengan pengorbanan. Bukan untuk mencari untung atau berkat, tapi dia memberikan penyembahan, persembahan kepada Tuhannya. Dan yang ketiga,
Tadi dikatakan siapa, apa yang kita sembah. Yang kedua, siapa yang menyembah. Ketiga, apa persembahannya. Setiap penyembahan haruslah ada persembahan. Ada persembahan yang berkenan dan ada juga persembahan yang tidak berkenan. Ini bukan semata-mata tentang uang. Coba kita baca dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kak Frida akan bacakan Roma 12 ayat 1 sampai 2 ayat 1-nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan tubuh kita. Contoh, waktu kita sedang sakit, waktu kita sedang menderita, waktu kita sedang susah, kita tetap bisa mengucap syukur, memuji Tuhan dengan kasih. Itu adalah korban persembahan kita. Persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah adalah living sacrifice dari dalam diri kita. Perubahan budi yang semakin berkenan kepada Tuhan sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Dengan kita mengerti kehendak Tuhan, kita melakukannya, kita akan berkenan kepada Tuhan karena kita melakukan apa yang Tuhan hendaki dalam hidup kita. Kita akan semakin peka. Jadi teman-teman ingat, ada 3 hal yang membuat penyembahan kita berkenan. 1, kita tahu siapa yang kita sembah. Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kita. Dia layak terima segala-galanya. Amin. Yang kedua, siapa yang menyembah? Kita yang sudah ditebus. Sehingga kita mendapatkan privilege khusus di hadapan Tuhan. Bisa langsung masuk dalam hadirat Tuhan di mana saja. Kita boleh memuji menyembah Dia. Yang ketiga, apa persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Hidup kita dan perubahan budi kita. Semakin kita dewasa rohani dalam Tuhan, kita mengerti Tuhan mau apa dari hidup kita. Kita mengerti Tuhan hendaki apa dari kita. Nah, kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dan demikian kita berkenan kepada Tuhan. Dan sekali lagi Kak Frida ingatkan juga, menjadi penyembah yang benar adalah proses umur hidup. Jangan menyerah. Ayo kita terus belajar, memuji, menyembah Tuhan. Bangun pagi-pagi untuk bersaat teduh, menikmati hadirat Tuhan. Kadang-kadang Kak Frida juga capek ya, tidurnya udah pagi, bangunnya pagi-pagi. Tapi udah rindu, udah pengen ketemu Tuhan lagi, menikmati saat teduh bersama Tuhan. Memuji, menyembah Dia, merendahkan diri sebenarnya, menikmati hadirat-Nya. Karena Tuhan, waktu pagi-pagi itu Dia mau mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Amin. Kalau susah bangun pagi ya, ambillah waktu yang terbaik yang kau punya untuk bisa bersaat teduh, untuk bisa memuji, menyembah Tuhan, menjadi penyembah sejati, true worshiper. Amin. Teman-teman, sampai di sini yang bisa Kak Frida bagikan dengan waktu yang singkat ini. Mari kita semua mau menjadi true worshiper dan kita sambut tahun 2021 ini dengan kekuatan yang dari Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan ini menjadi penyembahan yang sejati dan terus melakukan pemuritan sebagai amanat agung yang diperintahkan kepada Tuhan untuk kita kerjakan. Selamat tahun baru sekali lagi. Maju terus, tetap semangat dan Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. God bless you. Sampai jumpa.